Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kabar kalian pada hari ini baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah anak-anak, apakah ada yang sudah tahu hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Iya benar sekali, jadi hari ini kita akan mempelajari salah satu materi pada matematika yang terdapat pada kelas 10 semester ganjil, yaitu materi barisan dan deret. Langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini terdapat menu dari materi barisan dan deret. Yang pertama pada barisan terdapat barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk deret terdapat deret aritmatika dan deret geometri. Yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai barisan aritmatika. Nah, kita mengingat dulu apa sih yang dinamakan dengan barisan aritmatika. Jadi, barisan aritmatika adalah suatu susunan bilangan yang memiliki pola tertentu di mana selisih dua suku yang berurutannya selalu sama. Jadi, selisih dua suku yang berurutan selalu sama itu dinamakan dengan barisan aritmatika. Nah, selisih dua suku tersebut itu dinamakan dengan beda atau biasa disebut dengan B. Untuk mendapatkan nilai suku ke N pada barisan aritmatika, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Dengan keterangan, UN itu merupakan suku ke N, A merupakan suku pertama, B merupakan beda, dan N merupakan banyaknya suku. Lalu selanjutnya, kita perhatikan gambar penggaris di samping. Berapakah selisih antar jarak di penggaris tersebut? Apakah selisihnya selalu sama? Coba kita cek bersama-sama ya. Kita cek. Wah, ternyata penambahannya 1. Kita cek lagi. Ternyata penambahannya 1 lagi. Kita cek lagi. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dari penggaris tersebut? Apakah ada yang kira-kira sudah mengetahui jawabannya? Bagaimana kesimpulannya ya? Kita temukan jawabannya di sini. Kita klik. Nah, pada penggaris tersebut dapat dilihat bahwa selisih dari setiap jarak tadi itu selalu sama, yaitu selalu bertambah 1. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa pada penggaris tersebut itu merupakan salah satu contoh dari barisan aritmatika karena penambahnya itu selalu sama. Sampai sini paham ya anak-anak? Lalu kita lanjutkan belajar mengenai barisan geometri ya. Kita klik barisan geometri. Nah, kita mengingat lagi apa yang dinamakan dengan barisan geometri. Jadi, barisan geometri itu adalah suatu barisan bilangan yang apabila suku-suku berikutnya itu didapatkan dari hasil kali suku sebelumnya dengan bilangan tetap, yang mana bilangan tetap tersebut tidak sama dengan 0. Bilangan tetap tersebut dinamakan pembanding atau rasio. Jadi pada barisan geometri ini terdapat rasio atau biasa kita sebut dengan R. Kalau pada barisan aritmatika tadi terdapat beda atau B, kalau pada barisan geometri ini terdapat rasio atau R. Nah, untuk mendapatkan nilai suku ke N pada barisan geometri dapat menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R di pangkat N-1. Dengan keterangan, N itu merupakan banyak suku dengan N bilangan asli, A merupakan suku pertama, R merupakan rasio atau perbandingan, dan UN merupakan suku ke N. Setelah kita mempelajari barisan, terdapat deret, yang mana deret juga sama seperti barisan tadi, terdapat deret aritmatika dan deret geometri. Yang pertama kita mempelajari deret aritmatika terlebih dahulu. Kita ingat lagi deret aritmatika. Nah, apa sih yang dinamakan dengan deret aritmatika? Jadi, deret aritmatika itu adalah suatu bentuk operasi penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Jadi, deret aritmatika ini sangat berkaitan erat dengan barisan aritmatika, yang mana merupakan deret aritmatika ini merupakan penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, untuk mendapatkan nilai suku ke N pada deret aritmatika, kita dapat menggunakan rumus, terdapat dua rumus, yaitu yang pertama, Sn sama dengan 1/2 dikali N dikali A plus UN di dalam kurung. Jadi A plus UN nya kita kurung dulu, baru nanti kita kalikan dengan 1/2 N. Atau rumus yang kedua, Sn sama dengan 1/2 N dalam kurung 2A plus N-1 dikali dengan B. Jadi pada deret aritmatika terdapat dua rumus ya anak-anak. Deret sendiri itu dilambangkan dengan Sn. Kalau pada barisan tadi dilambangkan dengan UN, kalau pada deret ini dilambangkan dengan Sn. Keterangannya, UN itu sama dengan suku ke N, Sn itu merupakan jumlah N suku pertama barisan geometri, A merupakan suku pertama, B merupakan beda, dan N merupakan banyaknya suku. Nah, setelah itu kita tadi sudah mempelajari mengenai deret aritmatika. Sekarang kita lanjut ke deret geometri. Nah, pada deret geometri
Kita ingat lagi ya, apa sih yang dinamakan dengan deret geometri? Jadi deret geometri adalah suatu bentuk operasi penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Sama halnya dengan deret aritmatika tadi, deret geometri ini juga berhubungan erat dengan barisan geometri yang mana merupakan penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Nah, untuk mendapatkan nilai suku n pada deret geometri juga terdapat dua rumus ya, yaitu yang pertama, Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Ini jika R-nya lebih dari 1 ya anak-anak. Lalu jika R-nya kurang dari 1, kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N di per 1 min R, dengan keterangan sama seperti di deret aritmatika tadi ya anak-anak. Setelah kita mempelajari mengenai rumus-rumusnya dan jenis-jenisnya, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Kita simak beberapa soal berikut. Baiklah, jadi setelah kita mempelajari materi tadi, di sini terdapat beberapa contoh soal. Nah, yang pertama, di situ terdapat tumpukan beberapa jeruk. Di situ terdapat bagaimana cara mencari tumpukan jeruk ke-15. Nah, jadi contoh satu ini terdapat pernyataan, pagi ini ibu pergi ke pasar untuk membeli buah jeruk. Jeruk-jeruk tersebut disusun dengan tumpukan seperti pada gambar di samping. Kira-kira jika susunan tersebut akan tetap dengan pola yang sama, berapakah jeruk yang berada pada tumpukan ke-15? Nah, jadi kita lihat ya, pada jeruk tersebut tumpukan pertama itu terdapat 1 jeruk, pada tumpukan berikutnya atau tumpukan kedua itu terdapat 3 jeruk, dan pada tumpukan ketiga itu terdapat 5 jeruk. Nah, jika kita amati, kita temukan jawabannya ya pada deskripsi soal. Di situ deskripsi soalnya diketahui nilai A atau U1 tumpukan jeruk pertama tadi adalah 1. Lalu untuk mencari B atau beta, kita menggunakan rumus U2 min U1 sama dengan U2 nya tadi adalah tumpukan jeruk yang kedua, yaitu 3 dikurangi tumpukan jeruk yang pertama, yaitu 1. Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu pada soal yang tadi itu ditanyakannya adalah jeruk yang berada pada tumpukan ke-15 atau U15. Jadi di sini konsepnya kita menggunakan barisan aritmatika ya anak-anak, dengan rumusnya itu adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Lalu untuk penyelesaiannya kita hanya memasukkan saja atau mensubstitusikan saja nilai yang sudah diketahuinya ke dalam rumus yang sudah kita tulis tadi. Jadi kita masukkan saja ke rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Karena yang ditanyakan adalah jeruk yang berada pada tumpukan ke-15, jadi N-nya adalah 15, U15 sama dengan 1 plus 15 dikurangi 1 dalam kurung itu ya, terus dikalikan 2. Jadi U15 sama dengan 1 ditambah 14 dikali 2. U15 sama dengan 1 ditambah 28, jadi U15 sama dengan 29. Jadi jeruk yang berada pada tumpukan ke-15 adalah sebanyak 29 buah. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, jadi jika ada yang ingin ditanyakan silahkan menulis di kolom komentar ya anak-anak. Lalu di sini ada berapakah kira-kira jumlah keseluruhan dari tumpukan buah jeruk ke-10? Untuk konsepnya ini masih sama ya anak-anak, tapi di sini adalah pertanyaannya itu adalah jumlah keseluruhan dari tumpukan ke-10. Jadi konsep di sini adalah menggunakan deret aritmatika. Jadi menggunakan Sn karena tumpukan ke-10 berarti N-nya diganti dengan 10 ya anak-anak, jadi S10. Untuk rumusnya Sn sama dengan 1 per 2N dalam kurung 2A plus N min 1 dikali B tutup kurung. Untuk penyelesaiannya sama, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus tadi. Jadi S10 sama dengan 1 per 2 dikali 10 dalam kurung 2 dikali 1 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 2. Jadi sama dengan 5 dalam kurung 2 ditambah 9 dikali 2 sama dengan 5 dikalikan 2 ditambah 18 sama dengan 5 dikalikan 20 sama dengan 100. Jadi jumlah tumpukan jeruk ke-100 itu adalah sebanyak 100 buah. Jadi total keseluruhan dari tumpukan pertama sampai tumpukan jeruk ke-10 itu adalah sebanyak 100 buah. Sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan anak-anak? Ya, sama seperti yang tadi ya, silakan menulis di kolom komentar. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua. Kita amati dulu soalnya. Di sini ayah mencoba untuk menanam buah apel di lahan kosong belakang rumah. Tanaman apel tersebut pertama kali berbuah sebanyak 2 buah apel. Di waktu panen yang kedua, tanaman apel berbuah sebanyak 2 kali lipat dari sebelumnya. Pada waktu panen yang ketiga, tanaman apel berbuah sebanyak 2 kali lipat juga dari panen sebelumnya. Berapakah kira-kira buah apel yang tumbuh pada waktu panen yang ke-8 jika berbuah dengan pola yang tetap? Nah, di sini konsep soalnya kita klik next ya. Di sini dapat kita ketahui bahwa panen pertama tadi adalah 2. Lalu di panen kedua di sini adalah 2 kali lipat dari panen yang pertama. Maka dapat kita simpulkan bahwa 2 kali lipatnya dari panen pertama adalah 4. Lalu pada panen ketiga di sini juga 2 kali lipat dari panen yang kedua. Maka kita simpulkan bahwa panen ketiga ini adalah 8. Nah, diketahuinya kita bisa menuliskan bahwa A atau suku yang pertama adalah 2. Lalu untuk mencari rasio dengan rumus U2 per U1, U2 nya tadi adalah 4, U1 nya adalah 2. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Lalu yang ditanyakan buah apel yang tumbuh pada waktu panen ke-8. Jadi di sini kita mencari U8. Ini adalah konsep dari barisan geometri. Jadi rumusnya adalah
UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N min 1. Tinggal kita masukkan saja, sama dengan U8 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8 di min 1 sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat 7 sama dengan 2 dikalikan 128. Jadi U8 sama dengan 256. Jadi buah apel yang tumbuh pada waktu panen ke-8 adalah 256 buah. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Lalu berapakah kira-kira jumlah keseluruhan dari buah apel yang tumbuh pada waktu panen ke-8 jika berbuah dengan pola yang tetap? Nah, konsepnya sama seperti yang tadi, hanya saja di sini karena jumlah berarti kita menggunakan konsep deret geometri. Jadi menggunakan S8 karena di sini menanyakan jumlah keseluruhan terdapat pada panen ke-8. Jadi menggunakan S8. Untuk diketahuinya sama, R-nya juga sama. Untuk penyelesaiannya berarti SN, rumusnya adalah SN sama dengan A dikalikan R dipangkat N-1 per R-1 karena ini R-nya lebih dari 1 menggunakan rumus tadi ya. Jadi tinggal kita masukkan saja S8 sama dengan 2 dikalikan 2 dipangkat 8 min 1 per 2 min 1 sama dengan 2 dikalikan 256 min 1 per 1 sama dengan 2 dikalikan 255 per 1 sama dengan 510. Jadi total jumlah keseluruhan buah apel dari tumbukan pertama sampai tumbukan ke-8 maksud saya pada panen pertama sampai panen ke-8 itu adalah 510 buah. Paham ya anak-anak? Jika ingin ditanyakan atau ada ingin sesuatu yang masih dibingungkan, silakan menulis di kolom komen. Iya, jadi di sini kita mengingat lagi mengenai deret geometri tak hingga. Jadi apa sih yang dinamakan dengan deret geometri tak hingga? Jadi deret geometri tak hingga itu adalah deret yang mencapai suku tak hingga dan mengikuti deret geometri. Nah, deret geometri tak hingga ini dilambangkan dengan S tak hingga. Itu angka 8 terbalik itu adalah lambang dari tak hingga. Untuk rumusnya itu adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Nah, ini untuk R-nya itu adalah lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Nah, untuk keterangannya A adalah suku pertama, R adalah rasio atau perbandingan, dan S tak hingga itu adalah deret geometri tak hingga. Nah, di sini ada contoh soal. Jika diketahui satu deret yaitu 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/12 ditambah dan seterusnya, berapakah nilai deretnya? Nah, untuk mengetahui jawabannya kita klik di sini. Nah, di sini sudah muncul jawabannya, yaitu diketahui dulu kita tulis, diketahui deretnya seperti yang tadi ya. Maka rasionya adalah, kita cari rasionya, berarti rumusnya adalah 1/6 di per 1/3 sama seperti biasanya, sama dengan 1/6 dikali 3/1. Jadinya adalah 3/6 sama dengan 1/2. Lalu untuk A atau suku pertamanya adalah 1/3 dan yang dicari adalah S tak hingga, yaitu sama dengan A per 1 min R. Rumusnya yang tadi tinggal kita masukkan saja nilainya. Jadi A tadi 1/3 per 1 min R-nya adalah setengah. Jadi sama dengan 1/3 di per setengah atau 1/2 sama dengan 1/3 dikali 2/1 sama dengan 2/3. Jadi nilai deretnya itu adalah 2/3. Nah, seperti itu ya penerapan deret geometri tak hingga. Jadi itulah materi barisan dan deret yang dapat saya sampaikan. Mohon dipelajari dengan baik ya anak-anak. Sekian dulu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.